Shalom saudara yang kekasih, saya ingin merefleksi satu pernyataan yang berkali-kali dinyatakan oleh saudara-saudara saya yang mengklaim bahwa Alkitab itu milik gereja. Bila mana saya perhatikan ada 3 argumentasi yang diulang-ulang. Yang pertama adalah Alkitab itu tidak jatuh dari langit. Yang kedua, Alkitab itu dikanon oleh gereja. Yang ketiga, Alkitab itu belum ada, tapi gereja sudah ada. Jadi gereja yang duluan ada, baru Alkitab. Jadi ini menarik ini saudara ya. Jadi gereja mengklaim karena 3 alasan ini maka Alkitab itu milik gereja. Mari kita lihat satu-satu, benarkah Alkitab belum ada, gereja Katolik sudah ada? Well, kalau gereja sudah ada, yang pertanyaan yang sulit mungkin dijawab oleh saudara-saudara saya ini adalah para penulis Alkitab itu tidak beragama Katolik. Musa tidak beragama Katolik. Samuel, Daniel, Jeremia, Hosea, nabi-nabi perjanjian lama, agama mereka bukan Katolik. Tapi mereka yang tulis. Kok tiba-tiba disebutkan gereja punya? Bahkan penulis perjanjian baru, mereka itu pemelihara hari Sabat. Jadi, lalu kemudian apakah memang Alkitab belum ada ketika gereja ada? Well, Alkitab itu penulisnya adalah Allah sendiri. Nah, saya mau hubungkan dengan klaim yang pertama katanya, apa Alkitab jatuh dari langit? Well, secara fisik Alkitab bukunya atau scroll itu memang tidak jatuh dari langit. Tetapi sumber inspirasi itu dari langit, dari Tuhan. Tuhanlah yang menginspirasikan para nabi perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru untuk menulis Alkitab. Jadi secara logik kita bisa katakan memang itu datang dari langit karena sumbernya memang dari sana. Allah lah penulisnya. Kalau Allah sumbernya, Allah yang menulis Alkitab itu melalui tangan manusia, kenapa lalu tiba-tiba gereja mengklaim ini milik gereja? Saya beri satu ilustrasi kepada saudara. Katakanlah mobil Toyota. Mobil Toyota itu kan, atau Toyota itu sendiri kan merek kepunyaan Jepang gitu ya. Tapi di Amerika ini dan di negara-negara lain itu ada dealership Toyota. Katakanlah yang di Amerika ya. Kemudian mobil ini dirakit atau dirangkai apalah bahasanya itu ya. Dan jadilah mobil di Amerika. Mereknya Toyota. Karena dia dibuat di Amerika, apakah langsung otomatis mobil Toyota ini langsung menjadi milik Amerika? Absolutely not. Tidak. Karena itu milik Jepang. Nah, begitu juga dengan Alkitab. Alkitab itu milik Allah. Allah yang sumber inspirasinya. Menggunakan manusia, dalam hal ini para nabi, yang Tuhan inspirasi dengan kuasa Roh Kudus mereka menulis Alkitab. Kemudian gereja yang datang belakangan mengklaim ini punya gereja. Yang mereka buat adalah merakit Alkitab itu. Nah, saya ingin komentar sedikit saudara. Mungkin saudara harus sebenarnya bertanya, kenapa gereja Katolik yang mengkanon Alkitab? Saudara yang kekasih, salah satu jawaban atau alasan mengapa ini terjadi oleh karena gereja inilah yang berkuasa. Dan agama-agama lain yang ada ketika itu, mereka mengalami aniaya, mereka dianiaya. Jadi karena gereja ini yang berkuasa, maka merekalah yang kemudian mengkanon. Yang hebatnya lagi adalah mereka menganiaya orang-orang yang mencoba untuk
menerjemahkan Alkitab ini ke bahasa-bahasa yang lain. Contohnya William Tyndale digantung, kemudian sesudah digantung mayatnya itu dibakar di tiang gantungan karena mencoba menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Begitu juga Martin Luther. Martin Luther itu saudara kalau tidak disembunyikan oleh sahabat-sahabatnya, dia sudah mati dibunuh oleh gereja. Gereja apa? Gereja Katolik lah, yang mencoba membunuh orang-orang yang mencoba berseberangan dengan gereja. Dan ada banyak saudara orang yang mati yang mencoba membaca Alkitab. Kalau saudara pergi ke dalam sejarah, saudara akan temukan orang-orang Waldensi, orang Albigensi. Ini adalah orang-orang yang mencoba mempertahankan kebenaran Alkitab, tetapi karena gereja ini yang berkuasa, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi 3 alasan tadi, alasan bahwa Alkitab itu tidak jatuh dari langit, Alkitab itu dikanon oleh gereja, gereja sudah ada sebelum Alkitab, bukanlah bukti bahwa gerejalah pemilik Alkitab itu. Oh, saudara yang kekasih, kenapa sih sulit mengakui bahwa gereja itu milik Allah? Ini sudah pasti, ini bisa jadi, bukan sudah pasti ya, jangan juga, saya mungkin salah kalau bilang sudah pasti ya. Ini boleh jadi adalah ajaran yang diajarkan oleh gereja, oleh para romo, mungkin dari gereja. Harus ajarkan begini supaya anggota tahu bahwa itu milik gereja Katolik dan bukan milik orang lain. Saudara yang kekasih, saya punya Alkitab itu tidak ada merek Katolik di situ, tidak ada. Alkitab saya tidak ada nama itu. Yang ada adalah nama Allah. Pada mulanya adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan ayat ini pun masih pun disalah mengerti oleh saudara-saudara saya yang menganggap bahwa firman Allah itu bukan Allah. Oke. Jadi mungkin itu tanggapan saya ya. Saya akan berdiri pada posisi ini meski banyak tantangan yang akan dihadapi. Saya tidak mengakui gereja adalah pemilik Alkitab, karena Alkitab itu adalah milik Tuhan.